Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as-shadiqin. Wa qala Allah ta'ala aidan wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian, mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa berselawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Wa qala al-mu'allif hadzal kitab wa nafa'u bihi ma bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad khasarallahu ta'ala dunya fil lahwi wal 'ib. Dan sungguh Allah telah mengepung dunia itu dalam permainan dan senda-gurau. Alladzina la yaltafitu ilaihi ma'akilun, yang tidak menoleh kepada hal itu kecuali orang yang berakal. Artinya orang yang berakal pasti memikirkan bahwa karena dunia itu la'ibun walahun, maka kita harus berpikir apa sesungguhnya yang tidak laibun walahun. La dunya bal akhir, bukan dunia tetapi akhirat. Karena itu disebutkan ad-dunya manzilatun wal akhiratu qararah. Dunia itu tempat mampir ngombe, sedangkan akhirat adalah qararah, kampung halaman kita yang sesungguhnya. Wala yarju 'alaiha illa kulli ghabiyyin jahilin, dan tidak akan condong kepada hal itu kecuali orang yang bodoh, wa humkun, dan orang yang humkun, orang yang selain bodoh. Kalau bodoh itu jahil, kalau humkum itu orang yang humkun itu lebih bodoh. Lebih bodoh, pokoknya lebih bodoh. Hukum itu yang bego lah ya, bego. Rada siji nggak genep lah, katakan itu humkun. Ya. Kalau bodoh itu kan masih bukan psikologi. Kalau humkun itu sudah lebih dari itu, orang yang bego. Dikasih humkun itu ini gini lah, hei sini ya, ini lo tak kasih rezeki di depan pintu, nggak masuk, itu humkun. Kalau bodoh itu mungkin nggak ngerti, jangan-jangan bukan baik, nah, padahal itu baik. Nah, wa qala ta'ala wa mal hadunya illa la'ibun wa lahmun ila ghairi dzalik. Di dalam ayat Al-An'am, surat Al-An'am 32, Allah berfirman, tidaklah kehidupan dunia itu selain main-main dan senda gurau. Wa'lam anna zuhud fid dunya li ahli na'imun ajilun. Dan ketahuilah bahwa zuhud terhadap dunia bagi pelakunya merupakan suatu kenikmatan yang disegerakan. Jadi orang zuhud itu sesungguhnya orang yang paling bahagia. Basirun sa'adah. Karena itu kitabnya Imam Ghazali disebut apa? Kimya usa'adah. Kimianya bahagianya bersifat kimiawi. Apa? Kira-kira itu. Wala yastati'u illa man syarahallahu sadrah. Dan tidak akan mampu zuhud terhadap dunia kecuali orang-orang yang telah melapangkan dadanya. Sudur, ya. Bi asraqi anwaril ma'rifatil wal yakin, dengan pancaran cahaya-cahaya kemakrifatan dan iktikadnya yang baik. Karena itu Al-Quran disebutkan fa innaha ya'ma basirah walakin a'ma
fil qalbi fahuwa fil sudur. Ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan sesungguhnya yang buta itu bukan matanya, walakin akan tetapi yang buta itu hatinya, yang hatinya itu ada di sudur, yang ada di dalam nurani, hati nurani. Seperti ini juga. Jadi orang yang lapang dadanya, lapang hatinya terhadap dunia berarti orang zuhud. Apa yang diberikan oleh Allah terima kasih, banyak bersyukur. Qala sallallahu alaihi wasallam innan nura idza dakhala qalbi dakhala qalban syaraha lahu wamsahu. Sesungguhnya nur Allah, cahaya itu apabila telah memasuki hati maka akan melapangkan dan melonggarkan hati bagi mereka itu. Jadi cahaya Allah itu adalah an-nur, itu karena berzikir. Kita banyak berzikir berarti Allah akan menurunkan cahayanya. Itu Bapak Ibu sekalian bisa dirasakan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian zikirnya itu zikir penuh dengan khudu, tata'alam wa majalasa ilallah, bisa bicara dan duduk di hadapan Allah, itu ada rasa zikir kita itu masuk, dan itu seakan-akan di dada kita itu ada cahaya. Tapi kalau zikir kita serampangan ya nggak ada artinya. Bukan nggak ada artinya, nggak ada rasanya. Maaf, tetap ada, karena zikir itu seperti yang kita bahas di dalam kitab Minah Husaniyah itu, zikirlah kamu meskipun kamu tidak dalam keadaan duduk. Ya. Qila fahal dzalika min alamatin, dikatakan oleh Nabi, lalu apakah ciri-ciri orang yang zuhud itu? Qala, beliau bersabda, na'am at-tajafi an daril ghurur wal inabatu ila daril khulud, yang menjauh dari negeri tipuan dan kembali kepada negeri yang paling dekat, yang abadi, yaitu akhirat. Itu orang zuhud. Jadi bukan orang yang ngejar-ngejar urusan dunia. Dunia tetap kita jalanin, ada amanah kita terima, kita jalanin dan penuh dengan tanggung jawab. Wa qala alaihissalam, dan Rasulullah juga bersabda, az-zahadatu fid dunya turihul qalbi wal badan. Bersikap zuhud terhadap dunia itu dapat melegakan hati dan badan kita. Coba Bapak sekalian, jenengan ndak zuhud, dikasih rezeki ngeroweng terus, kira-kira dodonya itu ampok nggak? Ampok. Badannya jadi sehat nggak? Enggak. Jadi kalau banyak zuhud, insya Allah kita dapat hati kita lega dan kita adalah betul-betul dalam kesehatan karena kita menerima apa yang diberikan oleh Allah. Yang kedua, yang ketiga, Rasulullah juga bersabda, wa rahbatu fid dunya tukthirul hamma wal hazan. Menyukai terhadap dunia dapat memperbanyak keresahan dan kesedihan. Artinya kalau kita tidak sedih dan tidak resah urusan dunia, maka berzuhudlah. Selanjutnya waqala alaihissalam, dan Rasulullah bersabda, az-zuhud fid dunya yuhibbakallah. Orang yang berzuhud urusan dunia, niscaya Allah akan mencintainya. Tadi la in syakartum la azidannakum. Allah akan beri terus. Wa uslu zuhdi ma'rifatul qalbi. Zuhud itu dasarnya, asasnya orang yang ma'rifatul qalbi. Ma'rifatul qalbi, orang yang bermakrifat bihaqaratid dunya wa khassatiha, mengenai remehnya dunia dan hinanya dunia. Jadi orang yang zuhud itu adalah ma'rifatullah, karena dia tahu bahwa dunia itu sebetulnya remeh-temeh. Kita ditinggalkan atau meninggalkan aja urusan dunia. Kita punya kaya raya, kita mati ya dunia kita tinggalkan. Atau jangan-jangan dunia juga meninggalkan kita, karena kita adalah
orang-orang yang tidak pandai mensyukuri Allah, mensyukuri nikmat Allah. Wa annaha law kanat tuzanu indallahi janaha ba'udatin, dan bahwasanya seandainya dunia ditimbang oleh Allah dibandingkan dengan seekor nyamuk, masyaqa kafiran minha sarbatin ma'in, pastilah tidak akan diberi minum orang kafir di dunia itu seteguk sedikit pun. Karena sebetulnya dunia itu ya dengan nyamuk pun lebih banyak maknanya nyamuk, karena nyamuk bisa jadi adalah ada manfaatnya. Tapi kalau dunia itu sebetulnya tidak terlalu banyak manfaatnya, karena kita akan tinggalkan. Innaha mal'unatun, karena sesungguhnya dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha illa ma kana lillahi minha, terlaknat dari segala apa yang ada dunia kecuali sesuatu itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, illa ma kana lillahi minha itu ad-dunya lil akhirah. Punya dunia untuk ibadah, untuk menuju Allah, untuk bersedekah, untuk berbagi, itu berarti ad-dunya lil akhirah, bukan ad-dunya lid dunya. Nah, artinya dunia kita boleh kaya, kita diberi kekuasaan jabatan boleh, selama itu untuk ibadah dan untuk dalam rangka kebaikan. Wa inna man akhadha biha fawqa ya ma yakfihi, dan sesungguhnya siapa saja yang mengambil dunia, maka sesungguhnya dia adalah untuk mencukupi dirinya saja. Akhadha khatfahu, maka ia telah mengambil kebiasaan dirinya, wa wala syu'uru, dan dia telah menyadarinya, dan wa wala yash'uru, dan dia tidak menyadarinya. Sesungguhnya dunia itu sebetulnya secukupnya. Ya, secukupnya itu memang apa? Nisbi ya, apa? Secukupnya itu relatif. Bagi orang tertentu ini cukup, bagi orang lain belum cukup. Karena orang lain diberi lebih, tapi untuk kebaikan, memang kebaikannya itu untuk dibagi. Tapi biasanya kalau orang biasa diberi ya untuk dirinya dan orang sekelilingnya saja. Jadi Allah itu sudah maha adil. Kalau diberi banyak maka memberinya juga banyak. Wa adna wa tamaru hadil ma'rifatil maksuditi min hatarkul maila illa dunya, dan buah pengetahuan yang dimaksud dari zuhud adalah meninggalkan kecondongan dunia. Pokoknya jangan ngejar-ngejar dunia. Dunia dijalanin, diberi amanah, alhamdulillah. Hidup ikhtiar. Kalau sudah ikhtiar tawakal. Kalau sudah tawakal taslim. Sudah taslim ridho. Itu ada 4 tingkatan di dalam hidup itu. 1 ikhtiar, 2 tawakal, 3 taslim. Taslim itu menyerahkan diri pada Allah. Ridho. Yang keempat ridho, yaitu ridho terhadap putusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu condong dunia batinan, secara batin, wa tarkut tana'umi, dan meninggalkan bernikmat-nikmat. Senang boleh, yang enggak boleh senang-senang. Ya. Bisa hawatiha dhahiran, dan dengan hasrat-hasrat duniawi secara lahiriah. Orang bahagia boleh, senang boleh, tapi jok seneng-seneng. Makan iya, sedikit makan, bukan sedikit-dikit makan. Sedikit ngomong, bukan sedikit-dikit ngomong. Kira-kira gitu ya. Boleh bahagia, tapi jangan berpoya-poya. Wa adna darajatuz zuhdi alla taqa'a bisababid dunya, dengan derajat zuhud yang paling rendah adalah tidak terjerumus dalam urusan dunia, fi rukubi maksiyah, dan berbuat kemaksiatan, wala fitar qita'ah, dan tidak meninggalkan taat. Ini zuhud yang paling rendah. Artinya jangan bermaksiat, jangan meninggalkan taat. Itu berarti kita sudah zuhud. Nah, itu yang terendah. Moga-moga minimal kita bisa itu. Ya, 1, kita adalah tidak terjerumus pada maksiat.
Yang ketiga, yang kedua, selalu dalam keadaan taat. Wa a'la darajati, dan zuhud yang paling tinggi, alla ta'khudha minad dunya syai'an, adalah kamu tidak mengambil sesuatu dari dunia itu hatta ta'lama anna akhdau akhabu illallah ta'ala min tazkihi, hingga kamu mengetahui bahwa mengambil rezeki dari Allah itu tiada lain adalah untuk apa yang disukai oleh Allah, akhabu illallah min tazkihi, daripada kita tidak mengambilnya. Tarkihi, bukan tazkihi, min tarkihi, yaitu meninggalkannya. Jadi kalau kita ngambil rezeki Allah, ada pangkat, ada jabatan, itu kita ambil untuk apa? Untuk beribadah Allah, untuk membantu orang. Bukan punya jabatan justru untuk tarkihi, untuk meninggalkan taat pada Allah, nggak boleh. Jadi apa yang ada di dalam diri kita, nikmat-nikmat Allah berikan itu untuk beribadah. Wa baina hataini darajataini darajatun katsiratun, dan di antara dua derajat ini terhadap derajat-derajat yang paling banyak. Waliz zahidis shadiqi alamah, dan orang zuhud yang jujur memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya apa orang zuhud itu, Bapak sekalian? Yang pertama adalah annahu la yafrahu bil maujud. Sesungguhnya orang yang zuhud itu tidak bergembira dengan sesuatu yang sudah ada. Yang ada dalam diri kita itu fana. Jabatan, maaf, kalau jabatan pemerannya 5 tahun, kalaupun ditambah 10 tahun, itu kan fana, nggak abadi. La yafrah bil maujud. Jangan terlalu bergembira dengan maujud. Kadang-kadang kita itu kan melebihi kan, kalau senang itu berfoya-foyanya melebihi. Seakan-akan dengan pangkat, derajat, harta itu dia akan mabur terus, akan terbang terus, nggak akan ngambah bumi. Salah, bukan itu orang zuhud. Wala yahzan ala mafqudi minad dunya, dan tidak bersedih atas sesuatu yang belum ada di duniawinya. Kalau belum dikabulkan Allah, nggak sedih. Memang Allah belum waktunya. Nah, inilah yang sulit bagi orang. Orang itu biasanya adalah tidak siap untuk jadi orang biasa. Karena itu maunya jabat terus, maunya jadi ketua umum terus seumur-umur. Nah, karena dia apa? Karena dia takut kalau jadi orang biasa. Ya. Disebut wala yahzanu alal manqudi fid dunya. Tidak bersedih kalau jadi orang biasa. Ya wes lah, mari jadi presiden ya jadi rakyat biasa, jadi ketua umum partai ya nanti anggota partai, ngono loh. Wangel men ya. Orang tuh maunya jadi ketua umum selamanya. Ya Allah ya Rahman, dia takut. Apalagi kekuasaan yang dia peroleh itu kekuasaan seperti menunggang singa. Jadi kalau di atas singa dia selamat. Tapi kalau dia mengendalikan singanya, kekuasaan tidak baik, begitu dia di bawah diterkam oleh singa itu. Ini banyak orang nggak sanggup menjadi orang biasa karena takut diterkam oleh kekuasaan. Jadi kita jadi orang biasa mawon. Dikasih amanah alhamdulillah, jadi orang biasa ya alhamdulillah, nggak usah sedih. Itu berarti orang yang zuhud. Yang kedua, wa annahu la yushiluhu talabud dunya. Sesungguhnya ia tidak akan menyibukkan dengan urusan mencari dunia. Dunia tak dermoti lakoni. Jadi apa itu karepe Gusti Allah, yang memberi Allah. Wa tamattu biha, dan tidak bersenang-senang dengan urusan dunia. Kama wa khairul lahu inda rabbih, sebagaimana sesuatu yang ia cari lebih baik baginya, yaitu di sisi Allah. Jadi ini ada dua tadi ciri orang zuhud.
Satu, lek duwe ya ora, kalau punya jabatan yang enggak silau, karena itu untuk beribadah, untuk membantu. Kalau diberi jabatan ya untuk apa? Tidak terlalu bahagia, senang-senang, karena dia tahu bahwa dunia itu adalah sementara. Yang ketiga, kalau diberi kekuasaan bukan untuk senang-senang, sehingga dia sibuk urusan dunia sehingga melupakan urusan Allah. Jadi 3 ciri itu Bapak sekalian, orang yang disebut dengan orang yang zuhud. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa 'alaika bi ikhraji hubbid dinari wa dirhami min qalbika. Hendaklah engkau keluarkan rasa di dalam hatimu itu cinta dinar dan dirham. Jadi cinta rupiah. Sedikit-dikit hitungannya rupiah. Aku rono teko oleh duit enggak? Aku kalau silaturahmi dikasih jabatan enggak? Bukan itu orang zuhud. Silaturahmi ya silaturahim. Bukan urusan nanti dapat uang disangoni, bukan urusan nanti dikasih jabatan. Karena itu ikhraji hubbid dinari wa dirham fil qalbi. Hilangkan rasa ukuran hubungan antar manusia itu karena urusan dinar, dirham, rupiah. Hatta yasiru indaka bimanzilatil hajari wal madar, hingga kamu memiliki satu sikap bahwa sesungguhnya dirham, uang, rupiah, dirham itu adalah sama seperti batu dan lumpur. Tidak usah terlalu dicari, tapi tetap dijalani. Ya. Bi ikhraji hubbul manzilati inda nasi min qalbik, dan kamu mengeluarkan rasa di dalam kedudukanmu tidak di sisi orang-orang, di dalam hatimu. Aja golek elem. Nah, intinya itu, jangan cari ngalembononya orang kepada kita. Oh, kita tidak zuhud. Hatta yastabi indaka madhuhum wa damuhum, hingga menjadi secara di sisimu pujian dan cacian mereka, wa ikbaluhum, dan juga penerimaan mereka, wa ikbaruhum, dan penolakan mereka. Ini yang saya katakan kemarin, orang zuhud itu adalah diberi kekuasaan tidak silau, jadi orang biasa juga tidak rendah diri, rendah hati ya, rendah diri, tidak putus asa. Fa inna hubbal jahi adharu ala sahibihi, karena sesungguhnya suka kepada kedudukan itu adharun, itu dharor, itu adalah bahaya, ala sahibi, kepada pemiliknya, min hubbil mal, daripada cinta harta. Padahal cinta harta adalah juga jelek. Ini kalau cinta penghormatan itu juga lebih jelek lagi. Tapi keduanya itu wakilahuma dallani ala rahbati fitunya, cinta kedudukan dan cinta penghormatan itu adalah rahbati minatunya, itu adalah petunjuk bahwa dia itu adalah pecinta dunia. Wa uslu hubbil jahi hubbut ta'dim, karena itu ini motonya, cinta terhadap kedudukan adalah menyukai, diagungkan, dipuji-puji oleh orang. Wal adzamatu min sifatillah, padahal keagungan itu adalah sifat dari Allah. Fawa munazi'atul lirububiyah, dan berarti orang itu orang yang sombong, ingin dipuji manusia, yang dipuji itu hanya Allah. Alhamdulillah, utawi sekalian puji iku lillahi, keduaan Allah, Rabbil alamin, yang merajai segala alam. Jadi pengagungan itu Allah. Kalau kita ingin diagungkan, ini disebutkan munazi'atul lirububiyah, melucuti keagungan Allah. Bahaya. Jadi nggak usah golek-golek lem, biasa mawon. Nggak usah kalau ada acara ingin selalu duduk di depan, nggak usah. Adanya di belakang, duduk di belakang. Nggak usah cari perhatian harus duduk di depan. Itu berarti
adalah ingin diagungkan manusia. Wa amma hubbul mal, adapun orang yang menyukai dunia, fa innama asluhu hubbut tamattu'i bisahawat, ini pada dasarnya adalah orang yang mengikuti hasratnya, syahwat-syahwatnya untuk tamattu'i, untuk senang-senang. Wadalkan min sifatil baim, dan ini adalah sifatnya bahaim, binatang. Jadi kalau ada orang hidup niatnya hanya seneng-seneng, apa bedanya karo binatang bahaim? Mangan turu, maaf bersetubuh, turu lagi, buang, neledong di mana-mana, gitu kan? Apa bedanya lek wis ngono tok? Urip tinggi seneng-seneng, enggak pernah ibadah, enggak pernah zikir, enggak pernah baca Quran, enggak sholat malam, enggak tarekah. Lo apa artinya apa hidup itu seperti itu? Ini disebutkan adalah orang yang min sifatil bahaim, dari sifatnya binatang. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anillahi ta'ala, ini bersifat dari firman Allah, al-adamatu izari wal kibriya uridai, keagungan itu sarungku dan kesombongan adalah selendangku, wal kibriya'u ridai. Jadi kalau orang ingin diagungkan, wah itu pakaiannya Allah, sarungnya Gusti Allah ya. Kalau orang itu sombong, lah itu selendangku lah. Manusia itu kok madani karo aku, nah, dibendur ya Allah. Faman naza'ani wahidan minhuma, siapa yang saja melucuti dariku dari dua sisinya, dari dua sisi itu, fadzabtuhu finnari jahannam, orang itu akan aku lemparkan ke dalam neraka jahanam. Bahaya ya, Bapak Ibu sekalian, jadi orang sing biasa-biasa mau. Tidak usah ingin selalu diagung-agungkan. Wa qala al-salam, dan Rasulullah bersabda, madhibani ya ja'iani ursila fi zaribati ghanami fa'afsadalah. Tidaklah dua ekor serigala yang kelaparan yang dikirim di dalam kandang kambing lebih merusak dari kambing itu. Artinya kalau kita itu sombong dan kita ingin haus pujian, itu pasti orangnya tuh rakus, semua dimakan. Artinya seperti ini, serigala kalau masuk di dalam kandang, ya kambingnya dimakan, kandangnya dirusak. Jadi ini bahayanya orang yang suka dipuji dan orang yang sombong. Min hubbis sarafi wal mal, dibandingkan kerusakan menyukai kehormatan harta, fi dinir rajul muslim, pada agamanya seorang lelaki yang beramal Islam. Artinya kita sebagai orang muslim jangan melakukan kesombongan dan ingin selalu dipuji. Wa qala al-mu'allif dan Syekh Al-Haddad, wa alaika bi insarit taqalluli minad dunya, hendaklah mestikan bagimu untuk mengutamakan sedikitnya urusan dunia, fil iktisari ala ma la yudda minhu, dan membatasi sesuatu yang tidak boleh tidak dari dirinya, cukup untuk diri. Kita hidup butuh rumah, ada rumah, bisa makan, ada kendaraan, tapi semuanya untuk ibadah. Ya Bapak sekalian, wal iksori ala ma la budda minhu, ya untuk diri sendiri tadi, min mala bisa pakaian, makalia makanan, manakihan nikah kita, wa masakiniha, dan juga tempat tinggal kita, wa syairi amtiatiha, dan berbagai barang dunia yang lainnya secukupnya mawon. Wa iyyaka an tatabi, berhati-hatilah kamu untuk menuruti hawa nafsumu, syahwatiha, wa tad'iha ma'adzalika zuhdi, yang menyertai kamu untuk bersikap zuhud
wa tahtajju li nafsika bil hujjat, dan untuk berargumen untuk dirimu berbagai argumen hujjah ad-dakhilatu indallah yang dapat dibantah oleh di sisi Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya kita zuhud saja. Wa talabulaha ta'wilatil ba'idati min haq, dan kamu mencari untuk pembenaran argumen itu penafsiran yang jauh dari kebenaran. Artinya berapa kok sugih, kudu sugih. Nah, tapi sugihnya caranya gimana? Nah, itulah tafsirnya orang yang akan kerja keras akan kaya. Nah, boleh kaya tapi untuk kepentingan umat. Wa irati Rasulullah SAW, dan keterangan berpalingnya Rasulullah SAW wal anbiya'i, dan para anbiya'nya, nabinya, qoblahu sebelumnya, wal a'immati ba'dahu, dan para imam sebelumnya, anat tanahumi bitunya, dari nikmat-nikmat di dunia ini. Jadi tidak ada nabi dan para rasul yang cinta dunia. Ma'al qudrati alai minal halal, disertai kemampuan mereka untuk menikmati semua itu yang halal saja. La yakhfa ala man lahu adna ma'rifat bil ilmi, tidak samar bagi orang yang memiliki pengetahuan, yaitu bima'rifatil ilmi, dengan pengetahuan yang rendah itu. Jadi orang kalau tidak zuhud, ya artinya hubutunya dia itu lebih rendah pengetahuannya. Wa idza lam taqdir ala zuhdi fitunya, dan apabila kamu tidak mampu berzuhud urusan dunia, fama alaika an ta'rifati, maka tidaklah mengapa kalau kamu mengakui gemar terhadap dunia itu, biraqati fiha wal qirsi alaiha. Tidak apa-apa, tapi ada akibatnya gitu. Walasta ma'tuman, dan kamu bukanlah orang yang berdosa. Artinya orang kaya boleh, pejabat boleh, tapi untuk kepentingan umat, kepentingan agama, untuk kepentingan manusia. Kalau saya punya moto sejak mahasiswa itu, hidup bukan untuk diri sendiri, hidup adalah berbagi, gitu ya. Illa ala talibiha, kecuali untuk mencari dunia, wa tamattu biha ala wajhin muharramin fi syar'i, kecuali nyari dunianya itu yang haram fi syar'i, dari syariat, itu yang enggak boleh. Jadi kalau kita baik-baik nyari rezekinya, kaya raya, punya jabatan, boleh, asal untuk ibadah. Wa zuhdu maqamun fawqa dzalik, dan sikap zuhud adalah kedudukan yang melebihi dari urusan harta itu. Walaisa sya'ri, dan kalau saya, ya, walaita sya'ri, dan Imam Al-Haddad mengatakan, lau anna Allah Ta'ala faradu alaina tawassu'i fid dunya, seandainya Allah mewajibkan kepada kita bermewah-mewah urusan dunia, faman aina lana qudrat alaihi, maka dari mana kami mempunyai kemampuan untuk hal itu? Enggak ada. Kekayaan, jabatan itu memang dari Allah. Enggak ada kewajiban orang harus kaya raya. Yang penting orang itu beribadah. Fi zamanin azza fihi, di zaman yang sedikit ini, mayuwari aurati, yang dapat menyembuhkan aurat, keaiban seseorang. Jadi dengan demikian kita cari rezeki sak dermo wae, dilakoni saja, tetapi boleh kita kaya hanya untuk kepentingan ibadah. Wa yusdul ju'ata minal halal, yang dapat menutup rasa lapar berupa apa? Yang halal, asal carinya dengan yang halal. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepadanya. Demikian Bapak sekalian, ditutup oleh Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad. Tadi dalam urusan dunia itu kita harus kembali pada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi tidak perlu untuk kita itu menghalalkan segala cara dalam urusan dunia. Demikian, terima kasih. Kita menyudahi satu fasal dan kita akan pindah besok
beberapa pekan yang akan datang. Wa 'alaika bitawakkal, hendaklah kamu bertawakal. Kita akan bicara tentang tawakal. Demikian, terima kasih Bapak sekalian. Akhir kalam, assalamualaikum. Semoga Allah terus menjaga hati kita, betul-betul orang yang sabar, ikhlas, zuhud, dan betul-betul kita adalah orang pandai bersyukur atas nikmat Allah. Akhir kalam, assalamualaikum. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.